Shalom adik-adik, selamat pagi. Mau berakar. Apa kabar semua? Luar biasa, fantastis. Yes. Wah, semua sehat tidak? Nah, pagi ini, hari Minggu ini, kita akan beribadah kepada Tuhan. Semua dengan sikap yang penuh sukacita, tetap menjaga protokol kesehatan, dan kita menyanyi pujian hari ini ku rasa bahagia. Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, ketika kita ada masalah, ketika kita dalam kesusahan, siapa yang menolong kita? Iya benar, Tuhan Yesus yang menolong kita. Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan yang menolong kita. Kita dalam pergumulan, Tuhan Yesus yang menolong kita. Nah, adik-adik, untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menolong kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami selalu yakin bahwa kami selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang akan selalu menolong kami ketika kami dalam masalah, ketika kami dalam pergumulan, ketika kami melakukan kesalahan. Tuhan Yesus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala kesalahan kami dan terima kami anak-anak Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama dari Mazmur pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-7. Mazmur pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-7. Kita baca secara bersama-sama. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sekali lagi, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri dan kita secara bersukaria kita menyanyi lagu
pujian ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Karambe, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui cerita-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah dari firman-Mu yang kami dengar, boleh kami tanamkan dalam pikiran kami, dan kami dapat praktekkan di dalam setiap kehidupan kami. Maka pembimbing kami yang akan menceritakan firman-Mu, Tuhan tolong mampukan berkati supaya dapat bercerita sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan Yesus, sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan cerita-Mu. Sama-sama katakan, amin. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya.
dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut. Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Adik-adik sudah melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel? Wah, sungguh luar biasa kasih Tuhan terhadap bangsa Israel adik-adik. Sehingga Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penindasan Yabin Raja Kanaan itu. Dan bahkan Tuhan Yesus memberi kemenangan kepada bangsa Israel pada saat berperang dengan tentara-tentara Sisera. Nah, adik-adik, pada saat itu juga bangsa Israel sangat bersyukur kepada Tuhan. Mereka sungguh bersuka cita karena Tuhan telah memberi kemenangan kepada mereka. Nah, adik-adik, seperti Deborah dan Barak yang selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti selalu ada bersama mereka, Tuhan pasti ada di pihak mereka, sehingga mereka dapat memenangkan peperangan bersama tentara-tentara Sisera pada saat itu adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus seperti Deborah dan Barak yang selalu percaya, yakin bahwa Tuhan pasti selalu ada bersama kita dan Tuhan pasti selalu menolong kita adik-adik. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus selalu yakin, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, Tuhan selalu ada di pihak kita. Amin firman Tuhan. Judul cerita kita, Tuhan memberi kemenangan kepada umatnya. Tuhan memberi kemenangan kepada umatnya. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 4 sampai pasalnya yang kelima ayat 31. Hakim-Hakim pasal 4 sampai pasal 5 ayat 31. Mari kita perhatikan di pasal 4 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Kita baca bersama-sama. Pasal 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama, mulai. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Semuanya ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk selalu yakin dan percaya kepadamu, bahkan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan kiranya menolong kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu ini dengan baik. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan berkati kami dalam masa pertumbuhan kami. Tuhan berkati kami dalam masa pendidikan kami. Kiranya Tuhan selalu menolong kami dalam belajar. Pada saat ini Tuhan, sudah banyak di antara kami yang memulai belajar di sekolah. Tuhan kiranya selalu menjaga kami, melindungi kami dari penyebaran-penyebaran virus COVID-19. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat orang tua kami yang selalu setia mendidik kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan kiranya berkati dalam setiap pekerjaan orang tua kami, berikan mereka selalu kesehatan, berkati dalam setiap usaha yang orang tua kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah kami, kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat kepada pemerintah kami, agar mereka dapat memerintah kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Karambe. Tuhan berkati, berikan selalu kesehatan kepada mereka, agar mereka selalu setia dalam mengajar kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan, kami mohon berkati kami semua yang sudah beribadah pada saat ini. Kami telah memberikan persembahan syukur kami Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati agar dapat dipergunakan dalam pelayanan-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita dari Mazmur pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-31. Berbunyi demikian. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin firman Tuhan. Mari kita menyanyikan nyanyian syukur kita, Jalan Serta Yesus. Jalan
kasih, jalan serta Yesus selamanya. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat pagi, ku mau berakar.